sedulur. Sedangkan kalau pencari pesugihan wanita atau perempuan bagaimana? Maka perempuan ini akan mencari tumbal-tumbal untuk Nyai Blorong. Caranya tidak kok sugih terus mati, yo enggak. Ada waktu-waktu tertentu yang itu kontrak itu yang tahu adalah tokoh spiritual panjenengan sing iso nekak Nyai Blorong karo ngrabekne Nyai Blorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam arah sedulur sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Cinggu di channel YouTube Tonatan TV ini. Kali ini kita akan mengupas kembali terkait pesugihan Nyai Blorong. Bagaimana kelanjutan dari pemaparan yang kemarin? Simak di channel YouTube Tonatan TV ini. Jangan lupa, jangan di skip loh ya. Dan selalu bagi panjenengan yang baru menemukan channel Tonatan TV, silahkan tombol subscribe. Dan bagi yang sudah, silahkan kasih like dan juga kasih komentar. Sedulurku yang berbahagia, kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana pesugihan Nyai Blorong itu. Sekarang kita akan mencoba kembali menganalisa bagaimana pesugihan Nyai Blorong dari berbagai referensi dan juga cerita-cerita terkait keberadaan Nyai Blorong yang disebut sebagai ular siluman dengan badan ke atas itu berkepala manusia, sedangkan badan ke bawah itu adalah ular, yang itu dibentuk kalau dalam cerita-cerita itu dari pinggang ke bawah ya, pinggang ke bawah itu sudah berbentuk ular. Sedulurku, tentu saja setiap langkah yang kita ambil, kalau kita bekerja sama dengan makhluk-makhluk semacam siluman ini, ada efek dan resiko-resiko yang senantiasa menyertai dari apa yang kita inginkan. Nyai Blorong, kalau pencari pesugihan atau pemuja dari Nyai Blorong ini adalah laki-laki, tentu saja yang diinginkannya adalah laki-laki ini tidak menikah selama hidupnya. Sehingga dengan demikian, maka ada yang menceritakan bila mencari pesugihan terhadap Nyai Blorong, kalau seorang laki-laki hanya beristri siluman Nyai Blorong ini. Maka dalam ritualnya adalah ritual pernikahan antara pencari pesugihan laki-laki dan Nyai Blorong. Dalam pernikahan ini juga selain memakai syarat-syarat tertentu, juga ada mas kawin, cincin perkawinan antara pencari pesugihan dan Nyai Blorong ini. Tentunya upacara ini dipimpin oleh seorang tokoh spiritual yang memang mampu menikahkan antara Nyai Blorong dan pencari pesugihan. Nah, sebelum pernikahan terjadi, maka syarat yang ditentukan adalah, syarat yang dibutuhkan adalah satu, sesaji. Sesaji ini digunakan untuk memanggil kedatangan dari siluman ular ini. Yang kedua adalah mas kawin. Dan yang ketiga adalah kamar kosong. Dari berbagai literasi yang saya baca,
Kenapa sesaji apa yang diperlukan? Sesajinya adalah berupa berbagai macam semacam kembang setaman, ketupat, dan sebagainya. Selain itu dibutuhkan satu gentong dan tumbal ayam cemani. Setelah ini dilengkapi, maka pencari pesugihan diharuskan memberikan kamar kosong khusus, kamar khusus untuk menanti kedatangan Nyai Blorong. Sedangkan gentong ini tadi yang diisikan dengan sesaji ayam cemani ini ditaruh di dalam kamar tersebut. Nah, setelah semuanya lengkap dan siap, maka tokoh spiritual yang memang mampu mendatangkan Nyai Blorong ini akan menikahkan pencari pesugihan dengan Nyai Blorong. Ini bila terhadap laki-laki. Dan pada hari-hari tertentu dari pernikahan tersebut, tentunya pencari pesugihan akan bersetubuh dengan Nyai Blorong. Setelah persetubuhan ini terjadi, maka ada yang bilang Nyai Blorong akan memberikan perhiasan emas kepada mereka yang ditaruh di sebuah tempat. Itu bisa di gentongnya atau di kasur atau ranjang tidur dari mereka bersetubuh itu. Kenapa emas bukan uang? Karena Nyai Blorong mungkin tidak bisa mencetak uang ya Nyai Blorong ini. Tapi juga jangan percaya loh Anda bahwasanya kalau siluman itu bisa membuat emas, membuat perhiasan dari emas maksud saya. Belum tentu juga. Ini bisa saja terjadi sebetulnya para pasukan dari Nyai Blorong ini mencarikan emas dari alam nyata yang dicuri begitu saja. Ini bisa saja terjadi. Dulur, sedangkan kalau pencari pesugihan wanita atau perempuan bagaimana? Maka perempuan ini akan mencari tumbal-tumbal untuk Nyai Blorong. Dengan jalan apa? Dengan jalan menikah gagal, menikah cerai, menikah ditinggal janda lagi, tinggal mati. Akhirnya dia akan mencari laki-laki terus. Dan kalau ini cocok dengan Nyai Blorong, laki-laki yang dinikahinya, maka kalau perempuan ini adalah seorang saudagar, dagangannya akan lancar banget, akan laris banget. Kalau dia adalah seorang pengkarir atau pekerja karir, maka karirnya akan naik terus. Ini karena mereka memuja dari keberadaan Nyai Blorong ini. Lah, yang diajak bersetubuh wanita inilah yang akan menjadi tumbal-tumbal dari Nyai Blorong tersebut. Sedulur yang berbahagia, dari pemaparan di sini memang kenikmatan sesaat, kenikmatan dunia sejenak berupa kekayaan yang diberikan Nyai Blorong berupa emas picis Rajabrono atau perhiasan emas, atau berupa derajat yang terus naik, pangkat yang terus berkembang, dagangan yang terus laris. Tapi risikonya adalah pencari pesugihan itu dituntut untuk menjadi tumbal atau menumbalkan dari seorang yang dicintainya. Dan ini sebetulnya kalau kita terpilih yang cintai bagaimana? Rasanya kayak ngopo? Ini yang harus kita sinau. Kita harus mempelajari hari ini. Sedulurku sekalian, kalau hanya kenikmatan sesaat, kekayaan dunia, kita menumbalkan orang lain yang kita cintai, kita menumbalkan diri kita sendiri. Loh, kok bisa menumbalkan diri kita sendiri? Katanya nggak pakai tumbal. Siapa bilang? Lak catatan yang jatah dhuwur ke swidak karek 40,
terus sing 20 dinyehne Nyi Blorong, berarti kan juga 20 ngono lho cara Jawane itu. Jadi ini caranya tidak kok sugih terus mati ya enggak. Ada waktu-waktu tertentu yang itu kontrak itu yang tahu adalah tokoh spiritual panjenengan sing iso nekakne Nyi Blorong karo ngrabekne Nyi Blorong. Jadi gak jatahe umur iki sik 20 tahun, 40 tahun. Lah 90 tahun itu dijimuk dhisik ning Nyi Blorong. Nah, setelah dia mati, mereka meninggal dunia para pencari pesugihan atau yang ditumbangkan dalam cari pesugihan ini, kemana sih mereka? Roh-roh arwah mereka ini kemana? Gentayangan kemana? Mereka akan menjadi budak-budak dari Nyi Blorong di alam arwah. Nah, maka dari itu seterusnya sekalian, kita berpikir yang cerdas. Kita tidak mengejar kenikmatan sesaat, tapi kita mengejar satu cinta kita kepada Gusti yang Maha Kuasa. Duh Gusti, panjenengan langgengaken katresnan kula dumateng panjenengan. Ngoten nggih. Tapi katresnane ning gone pangeran sing nguasani uripe awake dhewe, sing nguasani donya sak isine. Terus sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan dengan satu ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.